Selamat datang kembali di channel Ganesha Entertainment. Kali ini Ganesha akan membuat doping pleci. Salam untuk Kicau Mania Nusantara. Terspesial salam kompak untuk pleci mania Rancah. Salam ngalas tanpa batas. Jangan lupa digeprek. Jangan lupa digeprek. Kembali dunia Kicau Mania diramaikan oleh Kicau Mania Pleci atau Pleman Pleci Mania. Nah, di sini Ganesha akan mencoba untuk mereferensi sebuah doping untuk pleci teman-teman, supaya pleci teman-teman cepat gacor, buka paruh dan ngerewi kasar. Ini solusinya. Baik sahabat Kicau Mania, untuk meracik doping ini saya pergunakan bahan yang utamanya, yaitu yang pertama adalah sirup marjan yang rasa koko pandan. Selanjutnya yang kedua ada larutan. Ini larutan cap kaki 3 saya pergunakan. Nah, ini untuk botolnya, nanti ini untuk tempat ya. Untuk tempatnya saya menggunakan yang beling. Ini bekas UC. Ya, UC 1000. Dan media yang lainnya ada multivitamin. Nah, media utama untuk pembuatan doping pleci ini saya pergunakan 3 multivitamin yang ini. Ini sudah banyak di pasaran dan sudah tidak asing lagi buat Kicau Mania. Yang pertama ada metabolis atau metabolisme, yang kedua ada eborjos, dan yang ketiga ada kristal. Nah, ini namanya metabolisme. Ini juga tidak terlalu susah ya. Ini banyak di pasaran dan dijual di toko-toko burung atau kios-kios burung tentunya. Ini kisaran harganya sekitar 25.000, tergantung di kios mana teman-teman beli. Demikian. Ini metabolisme. Dan yang kedua ini adalah eborjos. Nah, ini indikasinya atau kegunaannya untuk menggacor segala jenis burung. Nah, di sini nanti kita akan praktikan bagaimana caranya membuat doping untuk racikannya atau mencampurnya. Ini namanya eborjos. Ini juga sama, banyak di pasaran atau di kios-kios burung. Harganya relatif juga, tapi ya rata-rata sekitar 15 ribuan lah. Ini namanya eborjos. Yang selanjutnya ini ada kristal. Ini juga suplemen. Nah, ini kegunaannya sangat banyak sebetulnya ya. Jadi membuat suara burung itu menjadi lebih mengkristal, lebih merdu, lebih nyaring. Nah, ini namanya kristal. Suplemen ini juga sama, harganya tidak lebih dari Rp15.000 saja. Kita akan langsung saja mempraktikkan bagaimana cara membuat racikan doping ini. Yang pertama kita akan memasukkan metabolis. Nah, ini metabolis. Kita akan menggunakan metabolis ini sebanyak 5 tetes ya, 5 tetes saja. 1 2 3 4 5. Cukup ya, 5 tetes untuk metabolis, karena kalau terlalu banyak dikhawatirkan nanti burungnya over plecinya. Jadi untuk preman pemula juga sangat cocok untuk Kicau Mania yang punya pleci dari ombyokan. Jadi bertahap ya,
kita menggunakan 5 tetes untuk metabolis, dan yang saya rasakan ini cukup bagus perubahannya. Selanjutnya kita akan gunakan ini kristal namanya. Ini juga suplemen sama. Kristal kita akan masukkan 10 tetes ya, kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini 10 tetes untuk kristal supaya burung-burung teman-teman cepat mengkristal suaranya atau suaranya cepat jernih. Yang selanjutnya juga kita akan masukkan Ebodios. Nah, ini penggacor segala jenis burung. Ini Ebodios juga sama 10 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat teman-teman, 5 10 10. 5 untuk metabolisme, 10 untuk Ebodios, dan 10 lagi untuk kristal. Itu kunci utamanya. Dan ini sudah tercampur antara kristal, Ebodios, dan metabolisme ya. Kita kocok dulu supaya bercampur. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan sirup marjan. Baik teman-teman, kita akan memasukkan sirup marjannya. Ini sirup marjan rasa koko pandan. Terus bagaimana kalau tidak ada sirup yang rasa koko pandan atau sirup marjan? Sebetulnya saya merekomendasikan sirup marjan ini karena cukup aman ya, cukup aman, tidak mengandung kandungan yang lain. Ini dari gula asli. Dan kalau teman-teman ternyata tidak ada marjan, juga bisa menggunakan sirup-sirup yang lain, asal yang penting ini pemanis supaya merangsang burung pleci itu supaya bisa minum. Dan yang paling utama, faktor utama adalah ini sebetulnya ya. Jadi memang berpengaruh untuk marjan tersebut. Ada juga yang teman-teman yang lain mungkin menggunakan ya seperti ale-ale, ada meijon, terus ada minuman yang lain. Itu tergantung selera sebetulnya. Kita buktikan bagaimana keampuhan dari marjan ini. Sebetulnya ini cari aman ya, cari aman, tidak terlalu misalnya langsung oper gitu, nanti burungnya bisa-bisa memang cepat ya, cepat buka paruh ya dengan yang lain juga. Tapi saya sarankan untuk para pemula kita gunakan ini dulu ya, sebagai langkah awal kita menggunakan marjan. Atau kalau misalnya tidak ada marjan, bisa diganti dengan air gula ya untuk pengganti dari marjan ini ya. Baik teman-teman, untuk berapa ukuran dari marjan ini saya sudah tuangkan ke sini. Ini untuk referensi saja, maksudnya untuk patokan. Ini kolak nomor 3 terisi setengahnya ya teman. Nah, ini untuk kolak nomor 3 isi setengah, atau kalau tidak kita pakai tutupnya saja. Ini tutup marjan. Kalau dituangkan langsung ke sini atau ke botol itu takarannya 5 ya, takarannya 5 tutup botol marjannya. Atau kalau misalnya kalian punya kolak nomor 3, ini setengahnya ya, diisi setengah, kita tuangkan. Nah, ini tidak terlalu banyak ya, hanya segini saja. Dan kita akan kocok dulu ya, baiknya pakai tutup dulu ya supaya tidak keluar. Ini kita kocok dulu supaya menyatu antara marjan tadi dengan metabolis, kristal juga dengan Ebodios. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Baru kita akan memasukkan media yang selanjutnya. Nah, ini media yang selanjutnya yaitu adalah larutan. Mengapa saya pakai larutan? Ini sudah pengalaman, maksudnya pengalaman saya. Mudah-mudahan cocok juga dengan teman-teman. Dengan larutan ini burung lebih mengkristal, maksudnya buka paruhnya lebih cepat. Kalau tidak ada larutan, kalau memang teman-teman ingin istilahnya ngirit lah begitu, boleh dengan air putih biasa ya.
dengan air putih biasa. Ini saya merekomendasikan ini supaya hasilnya maksimal saja. Nah, ini kita tuangkan penuh langsung ya, penuh segini. Nah, jadi jangan terlalu penuh, maksudnya supaya nanti ada ruangan untuk menyatukan. Kita kocok kembali atau kocok dulu sebelum dimasukkan ke kolak yang akan dibelikan ke burung. Nah, jadi ada ruang untuk mengocoknya. Nah, ini sudah jadi teman. Nah, ini merupakan doping alternatif pleci supaya pleci-pleci teman-teman semuanya cepat buka paruh dan gacor. Ini juga biasa dipakai oleh preman-preman yang suka ke lapangan, jadi bukan hanya sekedar untuk di rumahan saja. Ini sudah dibuktikan dan saya sendiri betul memakai racikan ini untuk harian. Jadi kalian atau teman-teman tidak usah khawatir kalau pakai harian, ini bisa dipakai setiap hari. Tapi yang lebih penting kalian tahu dulu takarannya. Nah, ini takaran atau ukuran untuk harian pleci kalian. Ini adalah kolak paling kecil. Ini banyak di kios-kios burung ya. Ini kolak paling kecil untuk memberikan ke burung kalian. Cukup mudah saja. Jadi kita cukup mengocok dulu sebelum dikeburungkan, lalu kita tuangkan. Nah, tidak usah terlalu ini ya, tidak usah terlalu penuh, takut nanti sayang-sayang lah kalau terbuang. Nah, ini patokannya seperti ini. Nah, ini patokan untuk 1 hari ya. Biasanya kalau pleci-pleci itu lahap dengan yang manis-manis, jadi 1 hari itu bisa habis 1 kolak kecil ini. Nah, ini untuk pleci apa saja. Jadi yang sudah praktikan untuk pleci yang saya pergunakan kebetulan di rumah ada Pun Garut, terus juga ada Jawa Timur, ada Pacitan, juga termasuk kauri ya. Untuk kauri juga ini bisa digunakan. Kebetulan sehari-hari juga saya selalu menggunakan doping ini. Itulah sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman pleci mania dimanapun berada seantero Nusantara. Jadi kalian semuanya juga jangan berpatokan pada doping ini. Tetap perawatan yang konsisten itu merupakan faktor yang paling utama. Ya, perawatan harian, perawatan konsisten itu merupakan perawatan yang tidak boleh diabaikan. Ini hanya media pendukung saja. Untuk doping merupakan media pendukung supaya pleci kita itu kerjanya maksimal atau gacornya akan lebih maksimal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung bersama channel Ganesh Entertainment, dan sampai jumpa di konten berikutnya.